Sekarang aku lagi ada di ruang pengemudi nih kawan. Monitor yang ada di depan itu adalah monitor CCTV ya. Jadi CCTV di bis ini aktif teman-teman. Dan kotak kecil yang di dekat steering wheels itu apa ya? Nah, nanti kita cari tahu ya. Dan di pagi ini ada yang kirim motor dari Malang ke Jakarta nih. Kita akan tanya-tanya nanti berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengirim motor NMAX dari Malang ke Jakarta. Oke guys, jadi kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Bogor ke Malang lagi. Dan awalnya aku pakai ini teman-teman, mau pakai Harapan Jaya, tapi karena aku lihat di websitenya Harapan Jaya yang dari Bogor ke Malang itu nggak ada, jadi ya kita ganti ke bis yang nggak kalah kerennya, yaitu Gunung Harta. Seperti apa perjalanan kali ini? Simak terus sampai habis. Oke kawan, saat ini aku sudah berada di Pool GHTS di Ciawi yang untuk keberangkatan bis double decker ya kawan ya. Sedangkan untuk kelas eksekutif atau yang single deck biasanya berangkat dari parkir bis yang di dekat perempatan Ciawi kawan. Dan ini dia unit yang akan mengantarkan kita dari Bogor ke Malang. Unit double decker yang masih menggunakan karoseri dari Adiputro dengan bodi jet bus 3 plus dan juga sasis menggunakan sasis premium Volvo B11R yang sudah automatic transmission ya teman-teman ya, dan sudah dilengkapi dengan air suspension. Karena bis ini juga sudah ada sejak lama ya, mungkin sekitar tahun 2022, jadi kalian pasti udah hafal ya. Di bis ini ada dua layanan kelas, yaitu Green Luxury atau biasa kita sebut dengan sleeper, dan juga Green Platinum dengan konfigurasi seat 111 atau physical distancing. Nah, kita akan lihat nih bagaimana kondisinya setelah beberapa tahun bertugas melayani rute Bogor Malang ya. Nah, sebelum kita ke seat 2 sleeper atau Grand Luxury, kita lihat dulu yuk di atas seperti apa. Ini jam 1 ya, jam 1.44 kita sudah diberangkatkan. Lebih awal 15 menit atau 16 menit dari jam keberangkatan. Biasanya itu jam 2 siang kita diberangkatkan. Dan ini kita sudah mulai menyusuri jalan Ciawi menuju beberapa tempat pemberhentian. Seperti inilah kondisi di dek atas ya teman-teman ya. Ini seperti yang kalian lihat, konfigurasi seatnya 111 dengan armrest, dan di armrestnya ini juga dilengkapi dengan meja lipat. Di bagian atas kalian bisa lihat ada dua CCTV, tapi yang pasti ini CCTV-nya setelah aku cek ini aktif ya teman-teman ya. Dan juga di atas ada lover AC 2 buah, juga dilengkapi pastinya dengan tirai untuk menghalau panas ya teman. Nah, ini lover AC-nya itu tidak ada charging ya, port USB charging. Nah, adanya tuh di sini teman-teman, di bagian handrest atau armrest. Ini ada tuas reclining seat yang masih manual. Seperti yang aku bilang tadi, ada meja lipat yang tersembunyi dan juga ada port USB. Untuk model leckrestnya, ini model leckrest terpisah. Aku lebih suka model leckrest seperti ini karena bisa di-adjust untuk panjang pendeknya leckrest, dan juga ada tempat penyimpanan alas kaki yang pasti jadi lebih rapih teman-teman. Di depan situ ada monitor yang mungkin sedikit menghalangi ya untuk pandangan ke depannya, sudut pandang dari penumpang baris pertama. Tapi ya tidak apa-apa lah ya, kalau memang
monitornya bisa digunakan. Kalau misal tidak bisa digunakan, sebaiknya sih menurut aku dilepas saja. Tapi biasanya untuk Green Luxury yang udah ini bisa digunakan kok teman-teman, tapi menggunakan tethering sendiri, tethering pribadi gitu. Sedangkan di lantai bawah ada 6 seat Green Platinum seperti ini. Juga konfigurasinya juga sama 111. Dan di depan sana itu ada seat kita Green Luxury 2 buah sleeper. Dan masih di deck bawah tanpa penyekat, ini ada toilet teman-teman. Toiletnya lumayan bersih dan seperti pada umumnya ya, dia modelnya model toilet duduk ya. Nah seperti ini, lumayan bersih, cukup bersih, bukan lumayan bersih, cukup bersih, tapi tidak estetik banget ya teman-teman, seperti pada umumnya bis lah. Nah ini POV kalau kalian lihat ke kiri gitu ya, karena kita berada di seat sebelah kanan ya. Nah seperti ini kita lagi ada di Citerup teman-teman, karena dari Bogor kita menuju beberapa titik keberangkatan yang ada di barat. Nah seperti ini ada Sinar Jaya dan juga bis-bis yang jadwal keberangkatannya hampir mirip-mirip dengan kita. Oke, kita lihat-lihat dulu ya ada apa aja di Green Luxury 2 ini. Ini kita dikasih selimut, cuman selimutnya itu Green Platinum teman-teman. Padahal kita duduk di Green Luxury. Dan ini ada bantalnya itu super gede banget, dan juga ada guling yang juga super gede teman-teman. Ini benar-benar jumbo teman-teman. Sayangnya tidak dibungkus plastik ya, jadi kesannya ya udah biasa aja gitu. Terus di depan kita ada monitor yang tidak terhubung dengan internet di bis gitu ya, tapi kalian bisa menghubungkannya dengan internet kalian sendiri. Di bagian atas ini ada lover AC dan juga lampu dan port USB 2 buah, masing-masing 2 buah, lover AC 2 buah, lampu 2 buah, port USB juga 2 buah. Lampunya juga aktif. Di ujung pojok sebelah kanan depan itu ada tirai dan juga ada sedikit tempat atau kotak kosong gitu untuk menaruh sendal biasanya teman-teman. Tapi aku taruh tas kecil aku juga di situ. Ini kesannya padat banget ya teman-teman ya. Banyak banget yang ada di Green Luxury ini. Nah di bagian armrestnya sebelah kanan kita ini ada, bukan armrest ya teman-teman ya, kayak meja kecil gitu. Ini ada port USB juga 2 buah. Dan ini ada reclining seat yang sudah otomatis teman-teman gitu. Dan juga ada kursi pijat. Nah ini dia reclining seatnya seperti ini. Modelnya bukan model tuas lagi, tapi sudah otomatis. Ini ada lampu baca yang juga menyala dan juga 2 buah cup holder gitu. Itu sementara salah satu cup holdernya aku pakai buat tempat sampah kecil-kecil teman-teman. Karena sekali lagi kebersihan di dalam bis itu tanggung jawab dari penumpang ya teman-teman ya. Jadi kita jaga sama-sama kebersihan bis kita ketika kita melakukan perjalanan dari manapun gitu ya. Dan di area pengemudi itu juga sekaligus dengan smoking area. Sayangnya mungkin ini agak sedikit mengganggu kalau misalnya penumpangnya itu sehabis merokok langsung masuk ke kabin gitu ya teman-teman ya, karena sedikit ada asap yang masuk ke kabin penumpang, terutama untuk penumpang luxury. Jadi bisa merasakan aroma rokoknya deh. Nah seperti ini teman-teman untuk yang monitornya atau AVOD-nya ya. Untuk kursinya sendiri menggunakan ukuran yang jumbo pastinya teman-teman ya, dan menggunakan bahan dari kulit sintetik. Dan ada seperti biasa sabuk pengamannya yang akhir-akhir ini sering aku gunakan ketika menggunakan bis dengan kelas apapun itu. Sekarang kita lihat aja dulu yuk untuk POV ruang
kakinya. Nah ini dia, aku dengan tinggi badan 160 cm ini masih luas banget teman-teman, masih apa ya, masih luas banget lah istilahnya. Dan ini kita pasang dulu sabuk pengamannya. Nah ini dia, wah luas banget teman-teman, gitu ya, ini benar-benar luas teman-teman. Tapi dengan model kelas yang seperti ini ada yang dikorbankan teman-teman, yaitu ruang kepalanya. Nah ini mentok banget seperti yang aku bilang, di bis apapun ya dengan kelas yang seperti ini bagian kepalanya itu bakalan mentok banget. Aku yang 160 cm aja cukup mentok gitu, apalagi yang lebih tinggi dari aku. Jadi untuk kelas-kelas yang seperti ini atau model bis yang seperti ini, aku sarankan untuk yang lebih tinggi dari aku, di atas 160 cm, itu sebaiknya menggunakan kelas yang di bawahnya ya, seperti Grand Platinum ataupun Super Topnya Rosalia Indah. Ini mekanisme reclining seatnya masih sudah menggunakan otomatis ya gitu ya, udah mekanik gitu. Cuma jalan ini lama banget teman-teman. Naik turunnya kursi ini lama sekali teman-teman. Ini mungkin nanti bisa dikontrol oleh GHTS-nya ya. Nah ini POV-nya kalau kursinya sudah rebah. Asli ini rebahnya kok sepertinya lebih rebah dari pada umumnya ya. Aku lebih suka nih, aku dengan dengan rebahnya GHTS yang seperti ini ya. Ini nyaman loh teman-teman, luas banget. Kita bisa sandaran atau rebahan. Dan ini dia fungsinya dari sabuk pengaman itu, biar kita tidak melorot gitu kalau misalnya bisnya ngerem gitu kan. Jadi saran aku sebaiknya gunakan sabuk pengaman. Nah cuman kalau misalnya kita lagi duduk tegak, bagian kepala kita itu pasti kena ke langit-langit atau atapnya ini. Kasak-kusuk kita di dalam kabin Grand Luxury. Tiba-tiba kita sudah sampai di Pulau Gebang teman-teman. Dan di Pulau Gebang ini kita tidak berhenti lama karena penumpangnya itu sudah ready di titik keberangkatan atau di pintu keberangkatan. Nah ini yang ingin aku katakan kepada teman-teman, sebaiknya kalau kita menggunakan transportasi umum apapun itu, terutama bis ya, kita harus datang tepat waktu teman-teman, atau 30 menit sebelum keberangkatan, agar tercapai nih jam atau manajemen waktu dari bis tersebut. Ini bis apa teman-teman? EPA Star Jambi Bandung. Wah gokil, bagus banget ya. Bis-bis Sumatera sekarang ini yang aku tahu sekarang udah banyak yang bagus ya teman-teman ya. Aku pengen banget deh nyoba ke Sumatera gitu, pakai bis-bis yang terbaru dari dari PO-nya masing-masing. Ini keren-keren banget teman-teman. Karena yang aku tahu kan cuman ALS gitu-gitu doang dari teman-teman, dari Arimbi gitu kan. Aku pengen nyoba yang baru-baru tuh, yang NPM gitu kan, dan banyak banget deh aku lihat di YouTube, itu keren-keren banget. Dan ini kita sedang menyusuri jalan di Bekasi ya. Bekasi teman-teman, menuju titik keberangkatan lainnya. Dan selepas dari itu kita dibagikan snack teman-teman. Nah, kita bongkar yuk snacknya. Snacknya dapat apa aja ya? Ya walaupun setahu aku GHTS ini snacknya juga nggak banyak-banyak banget, tapi ya kita lihat dulu apa aja snack yang kita dapatkan gitu. Karena ada juga gitu bis yang tidak menyediakan snack di dalam bisnya.
Mungkin tujuannya untuk kebersihan dari dalam kabin. Nah ini dia, ini ada cheese stick teman-teman. Bentuknya kayak punyanya Juragan 99 ya. Dan ini ada kacang, lalu ada beberapa permen, terus juga ada apa ini, lemper ya, lemper dan roti, dan juga air mineral kecil. Ribet banget. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 item snack teman-teman. Kalau minuman itu disebut snack bukan ya? Nah, ini jam 4:46. Nah, di sini aku nunggu lama banget teman-teman. Karena menurut informasi ada penumpang yang belum datang dan kita menunggu sekitar hampir 1 jam. Ini yang aku dapatkan informasi dari kru pengemudinya ya. Nah ini baru jam 5.00 berapa gitu ini diberangkatkan teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, sebaiknya kalau mau naik angkutan umum datang lebih awal agar tidak merugikan penumpang lainnya. Tapi buat yang memang terlanjur ya kita harus sabar-sabar aja ya teman-teman ya. Namanya juga angkutan umum gitu. Oke, untuk di dalam bisnya sudah kita bahas. Oh ya, ada satu lagi yang mungkin aku lupa ngambil gambarnya. Bukan lupa sih, waktu itu sempat mau ngambil gambar, cuman banyak sekali orang, jadi aku takut mengganggu gitu ya. Yaitu adanya tersedianya dispenser dan juga beberapa saset minuman ringan, bukan minuman ringan ya, minuman favorit lah ya, yang ada di lantai atas, tepat berada di sebelah tangga teman-teman. Nah kalau penumpangnya sudah lengkap semua, kita langsung ditanya atau ya dikasih menu, daftar menu gitu ya oleh kondekturnya untuk milih menu makanan yang akan kita makan di rest area nanti gitu teman-teman. Ini aku sedikit ngecek ya teman-teman ya, kecepatan dari bis ini gitu, kecepatannya itu berapa sih gitu. Di waktu yang belum terlalu malam kecepatannya itu mencapai 90 km per jam teman-teman. Nah seperti ini, 85, 86, kadang-kadang 90 km per jam. Ini di tol Cikopo Palimanan ya teman-teman ya, sebelum rest area gitu. Nanti kita lihat nih, kalau aku nggak lupa berapa kecepatan setelah ganti driver biasanya gitu. Ini suasana di dalam kabinnya enak banget teman-teman, senyap banget, udah pastilah ya, senyap banget, terus juga nggak ada berisik-berisik yang aneh gitu. Dan sepertinya memang GHTS berhasil untuk memelihara bis ini dengan baik gitu. Jadi sampai beberapa tahun dia bekerja, bisnya masih terasa nyaman. Dan ini kita sudah mau sampai di rumah makan Taman Sari di tol rest area Cipali. Buat ruang makannya itu berada di bawah ya teman-teman ya. Agak ke bawah, bukan di bawah sih, agak ke bawah gitu. Ini agak unik sih ini tempat makannya gitu ya.
tidak tersekat, tidak diberi sekat, tapi dia agak ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya di atas itu ada orang lewat, kelihatan banget teman-teman. Gitu. Jadi kayak lagi nonton orang lewat gitu jadinya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ketika kita sampai sini, ini si pramusajinya, pramusaji dong. Iya, pramusaji ya. Ini dia sudah memberikan atau menanyakan kepada kita duduk di mana, di seat berapa, nanti dia akan membantu mengarahkan kita ke makanan yang sudah kita pilih tadi sebelumnya di atas bis ya. Kali ini aku mesennya nasi goreng teman-teman, karena lagi males banget makan yang berkuah gitu ya. Jadi kita milih nasi goreng dan kita lihat nih seperti apa menu yang disajikan, atau ya apa ya, perintilan-perintilan lain yang disajikan dalam menu makanan mereka. Nah, ini aku lagi diantar oleh pramusajinya. Cukup cekatan gitu ya, karena jumlahnya banyak tapi mereka tahu gitu posisinya. Nah, seperti itu di sana. Nah, ini nanti kita pindah teman-teman ya ke dekat power outlet, karena di sekitaran sini ada power outlet juga. Nah, ini dia makanan yang disajikan untuk kita. Lengkap ya teman-teman ya. Ada buah, ada juga, ini buahnya aku makan duluan teman-teman, karena kelihatannya segar banget untuk yang semangkanya. Ini aku pindah ke belakang karena memang ada power outlet di sini, jadi kalian bisa menggunakannya untuk ngecas iPhone kalian. Gitu. Dan ini dia ada unit yang cukup menarik teman-teman. Dia seperti double decker, cuma bagian bawahnya itu untuk ngangkut barang. Biasanya sih motor teman-teman, ada motor juga bisa diangkut di situ. Dan nanti kita lihat ya, kebetulan banget waktu aku sampai di Malang, unit ini ternyata bawa motor teman-teman. Unit yang seperti ini ya, aku nggak tahu ini unitnya menuju Malang atau menuju Surabaya, tapi unit ini membawa motor dan kita akan tanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut motor NMAX pada saat itu. Di area parkir juga terjejer beberapa bis yang juga ikut makan di rest area Cipali di rumah makan Taman Sari. Sekitar jam 7:30 bis kita diberangkatkan lagi untuk menuju Malang teman-teman. Gitu. Dan benar deh, lampu di dalam kabinnya ini berguna banget teman-teman, karena benar-benar terang dan juga cukup lah untuk menerangi cahaya kamera. Ini kecepatan setelah ganti driver masih sama, masih sekitar 80-90 km per jam. Tapi dengan kecepatan seperti itu pun kita mampu menyalip beberapa bis di depannya, walaupun nah seperti ini dia, Keramat Jati, terus juga beberapa bis lainnya ya. Karena kalau kita pikir ini bis cukup bongsor teman-teman. Jadi dengan kecepatan 90 km per jam ini aku pikir ini sudah cukup baik ya teman-teman, untuk mengejar ketertinggalan kita tadi, karena ada beberapa penumpang yang ngaret teman-teman. Ya seperti biasa, setelah makan dan juga ngabisin cemilan, aku langsung istirahat biasanya seperti ini gitu. Nah, ini dia kondisinya. Ini POV kalau lagi tidur ya teman-teman ya, di dalam kabinnya. Nah, seperti ini teman-teman.
masih nyaman teman-teman, benar-benar asli masih nyaman. Yang sangat menolong adalah bantal besarnya itu loh teman-teman. Itu nggak nyangka itu bikin posisi tidur bisa kita atur sedemikian rupa, senyaman yang kita inginkan teman-teman. Plus juga ada guling yang super panjang dan besar, jadi kita benar-benar ngerasa nyaman. Tuh agramas juga kita salip teman-teman. Jadi memang dengan kecepatan seperti ini, antara kenyamanan penumpang dan juga kecepatan mencapai tujuan bisa kita gapai teman-teman gitu kan. Kecepatannya tidak terlalu mengganggu penumpang dan juga cukup cepat untuk bis ukuran besar gitu. Asli ini bis nyaman banget walaupun bukan bis baru gitu ya. Ini bis masih nyaman. Jadi GHTS memang berhasil untuk merawat unit-unitnya. Salah satunya unit GHTS 080 ini. Sekitar jam 4 pagi kita sudah sampai di Medaeng, Surabaya teman-teman, untuk menurunkan penumpang, dan setelah itu bis kembali diberangkatkan menuju Malang. Satu jam kemudian, sekitar jam 5.15, bis sudah berada di exit tol Singosari gitu. Jadi ketika aku tanya, wah ini cukup pagi ya Pak ya sampai di Malang, mereka bilang bahwa ini kita sudah terlambat. Biasanya sampai Malang itu jam 4 pagi. Jadi buat teman-teman ini termasuk bis yang rekomendasi buat teman-teman pekerja dari barat ke timur, karena sampai di timurnya atau sampai di Malang atau Surabayanya ini masih jam yang cukup pagi, jadi bisa sedikit istirahat sebelum beraktivitas. Nah ini kita udah sampai tol Singosari ya teman-teman ya. Di depan kita itu ada monitor, dan ternyata itu monitor adalah monitor CCTV teman-teman. Artinya monitor CCTV
itu aktif, atau CCTV yang di dalam bis itu aktif teman-teman. Jadi keamanan di dalam bis ini insya Allah terjaga ya. Terus juga di ruang pengemudi ini ada yang menarik, yaitu ada sedikit kayak kotak kecil, monitor kotak kecil gitu, yang kadang-kadang berkelap-kelip warna hijau dan juga warna merah teman-teman. Dan ternyata itu adalah seperti sensor teman-teman, yang memberi peringatan bahwa di depan bis itu ada kayak benda ataupun kendaraan lain. Dan ini berguna banget karena bis itu kan blind spotnya banyak ya teman-teman ya. Dan dengan adanya sensor ini, insya Allah keamanan dari berkendara juga bisa lebih terjaga teman-teman. Nah ini dia sensor yang aku maksud. Dia kelap-kelip warna merah. Kalau dia berwarna merah itu sepertinya menandakan ada kendaraan di depan bis ini gitu. Keren ya. Bis sekarang tuh keren-keren loh teman-teman. Aku baru tahu. Makin betah deh kalau misalnya kita naik bis yang nyaman seperti ini. Dan ini sekitar jam 5.30 kita sudah sampai di kantor GHTS yang baru, yaitu di Jalan Panglima Sudirman, Malang. Di pool GHTS yang baru ini ada layanan yang cukup unik teman-teman, terutama buat teman-teman yang sehabis perjalanan akan melanjutkan aktivitas kerja ataupun aktivitas lainnya, yaitu mereka menyediakan layanan kamar mandi dengan fasilitas air hangat teman-teman. Ini unik ya, dengan hanya membayar sekitar 20.000 saja, ini harga promo katanya sih, kalian bisa menikmati mandi air hangat di kantor GHTS yang baru di Jalan Panglima Sudirman. Dan seperti yang aku udah katakan di awal, pada saat aku tiba di Malang ini sedang ada proses untuk mengirim motor NMAX ke Jakarta. Setelah aku tanya-tanya, harganya adalah Rp850.000 untuk motor dengan dimensi yang mirip-mirip seperti NMAX. Kalau untuk dimensi motor yang lebih kecil itu harganya sekitar Rp700.000 gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan tuh harganya mulai dari Rp700.000 untuk pengiriman motor dari Malang ke Jakarta. Ya gitu aja teman-teman video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya untuk kritik dan juga sarannya. Terima kasih semuanya.